Halo, para dewa muda. Kumpul dulu. Yuk, dengerin nih cerita tentang perang paling heboh sedunia, Perang Troya. Semua gara-gara pernikahan loh. Bukan pernikahan biasa ya. Ini pernikahan Peleus, manusia pahlawan, sama Thetis, bidadari laut yang cantiknya kebangetan. Pasangan top banget kan? Pesta pernikahannya meriah habis. Semua dewa-dewi keren pada datang berpesta di Gunung Olympus. Nektar ngalir kayak air, musik di mana-mana, semua orang senang. Hampir semua, ding. Jadi gini, ada dewi namanya Eris. Dia dewi perselisihan, alias tukang bikin rusuh. Serius, dewi ini hobinya drama. Dan tahu nggak, dia nggak diundang ke pesta. Bisa bayangin? Eris ngamuk berat. Dia nyelonong masuk pesta, nggak kelihatan sama tamu-tamu, terus ngelempar apel emas ke meja. Apelnya bukan apel biasa loh. Ada tulisannya untuk yang tercantik. Wah, rusuh banget kan? Suasana langsung jadi tegang. Semua dewi ngelirik apel itu, bisik-bisik siapa yang paling cantik. 3 dewi kepengen banget apel itu. Hera, ratu para dewa. Athena, dewi kebijaksanaan dan perang. Sama Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan. Mereka mulai berdebat, masing-masing ngaku paling cantik. Zeus sebagai dewa yang bijaksana, kadang-kadang mendingan gak ikut campur. Dia milih pangeran Troya muda namanya Paris buat jadi juri. Berat juga ya tugasnya. Para dewi gak mau kalah gitu aja. Masing-masing nawarin sogokan ke Paris. Hera janjiin kekuasaan dan tanah yang luas. Athena nawarin kebijaksanaan dan kemenangan perang. Bagian 4 pilihan yang memicu perang. Tapi Aphrodite main curang nih. Dia janjiin Paris cewek tercantik di dunia, Helen, istrinya Raja Menelaus dari Sparta. Helen udah nikah sih, tapi namanya juga cinta dan perang ya. Nah Paris, anak muda gampang tergoda sama kecantikan, milih Aphrodite. Dia ngasih apel emas ke Aphrodite, jadiin dia yang tercantik dan nentuin nasib Troya. Aphrodite nepatin janjinya. Dia bawa Paris ke Sparta, ketemu Helen, dan mereka, ya, gitu deh, jatuh cinta dan kabur ke Troya. Suaminya Helen, Menelaus, pasti nggak terima dong. Bagian 5, Yunani bersatu untuk balas dendam. Menelaus marah besar. Dia minta bantuan saudaranya, Agamemnon, raja paling berkuasa di Yunani, buat balikin Helen. Agamemnon setuju dan ngumpulin semua pahlawan Yunani. Mereka kumpulin pasukan gede dan berlayar nyeberang laut Aegean buat nyerang Troya. Orang-orang Troya nggak mau mundur. Mereka siap perang demi kota mereka dan Pangeran Paris, yang jujur aja sih, bikin kesalahan besar. Bagian 6, Perang bertahun-tahun dan duel legendaris. Perang Troya berlangsung 10 tahun. Perang yang brutal dan berdarah, penuh pertempuran epik dan aksi heroik. Salah satu duel paling terkenal antara Achilles, pahlawan Yunani, dan Hector, pangeran Troya. Pertarungan sengit banget. Achilles hampir nggak terkalahkan gara-gara ibunya Thetis yang udah celupin dia ke sungai Styx waktu bayi. Kecuali tumitnya, nggak ikut tercelup. Hector, jagoan perang juga. Tears the goat. Bagian 7, Kejatuhan Troya. Akhirnya Yunani ngakalin Troya. Mereka bikin kuda kayu raksasa sebagai tanda perdamaian dan pura-pura pergi. Orang-orang Troya ngira udah menang bawa kuda itu masuk ke kota. Salah besar. Di dalam kuda itu ada prajurit Yunani, dipimpin sama Odysseus. Malamnya mereka keluar dan buka gerbang kota, biarin pasukan Yunani masuk. Troya dihancurin, kotanya dibakar dan perang akhirnya selesai. Nah gitu ceritanya, para dewa muda perang Troya. Semua gara-gara apel emas, kontes kecantikan, dan cinta terlarang yang picu perang selama 10 tahun. Ingat, pilihan kecil bisa punya akibat besar. Jadi, pilih yang bijak ya. Kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi.